5 yang 14. Satu. 5 yang 14. Bisa baca ya? 1 Tesalonika 5 ayat 16. 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Oke, tegurlah mereka yang tidak tertib. Siapa yang tidak tertib? Orang-orang yang mabuk yang tidak tertib. Dia bisa ngoceh-ngoceh di jalanan. Dia bisa kata-katain orang. Dia bisa jalannya seenak-enaknya. Dia bisa, saya pernah lihat orang mabuk di jalanan. Saya pernah kedatangan dulu di Indonesia, polisi datang dan dia mabuk. Saya lagi makan, dia kencing di sebelah saya dan dia jatuh. Soal dalam keadaan tidak mabuk. Nah, seperti itu. Orang betul gak bisa mengukur dirinya sendiri, dia butuh orang lain. Seorang pemabuk gak bisa mengukur dirinya sendiri, dia butuh orang lain untuk menuntut dia. Saat itu orang seperti itu, kita butuh. Siapa namanya? Ini nih teman-teman seiman. Jadi saat teman-teman seiman menegur kita, ada lagi suatu tuntunan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Supaya kita gak susah mabuk. Terus kalau orang mabuk, kita harus mesti gendong dia dan tutup dia supaya gak terjadi yang aneh-aneh. Kalau dia jalan terus tabrak mobil kan bahaya. Makanya perlu teman-teman seiman seperti ini. Makanya ada jangan jauhi apa? Persekutuan. Ini teman-teman yang seperti ini yang seperti firman yang pernah saya bilang, mesti mengajarkan, manusia mengajarkan sesamanya. Kalau pisau dengan tajam, nggak mungkin dia coba asal dirinya sendiri. Bagaimana dia asal dirinya sendiri kalau nggak ada benda yang bisa asal? Kita itu sangat memperhatikan kita. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Langsung aja. Tadi satu adalah pingsan. Tidur. Kedua adalah mabok. Dan ketiga, saya kasih tahu adalah pingsan. Tapi saya nggak sadar, saya sedang pingsan. Seperti apa orang yang seperti pingsan itu? Ini bukan salesman lagi yang datang. Tadi bisa seperti salesman lagi yang menawarkan barang, atau seorang rekan bisnis yang menawarkan, hai saya punya usaha mau join nggak? Untung, bukan seperti itu yang pingsan. Iblis menjadi bos kita. Iblis menjadi bos kita. Di mana dia tinggal duduk dan dia menghasilkan keuntungan. Orang yang pingsan itu nggak bisa diajak ngomong, bukan? Orang yang pingsan kita nggak bisa berinteraksi sama dia. Kita mau bisikin apa? Cara metode yang kedua, seorang teman itu datang untuk membisikin dia nggak apa-apa. Ada ya di sini. Ini. Kita buka aja. Amsal 23 ayat 9 kalau nggak salah. Saat kita, ini kalau dalam itu kan kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kata-katanya orang yang pingsan itu seperti orang yang bebal, orang yang nggak bisa diomongin. Orang yang saya cari definisi bebal di internet dengan orang yang bebal itu adalah orang yang susah menangkap, nggak bisa diomongin. Gitu. Oke, kita baca Amsal 23 ayat 9 kalau nggak salah ya. Oke, saya bacain ya. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab dia akan meremehkan kata-kata yang bijak. Mereka tidak bisa seberapa bijaknya kalian akan coba berkata, akan Tuhan bunyikan. Ada kan kalau yang kedua sang mabok, Tuhan akan lakukan, Tuhan bisa pakai orang lain yang tidak datang kita. Cuma kalau pingsan, ada
ada peralatan khusus yang telah pakai untuk menyertakan kita. Saya yakin itu alatnya mungkin gak gampang. Ada saatnya di mana seseorang gak bisa sadar sendiri, dan ada saatnya di mana manusia gak ditegur gak mempan. Ada saatnya di mana Tuhan harus menentukan sendiri. Saya dikasih penjelasan Tuhan. Dan Saulus. Kita buka ayatnya. 9, Kisah Para Rasul 9, 1-3. Ya, kita baca ya. Sekali boleh. Kisah Para Rasul 9 ayat Ya, 1 sampai 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Oke, habis itu dulu. Saulus adalah orang yang hatinya penuh dengan kebencian terhadap Kristen. Ini contoh orang misalnya, setan, iblis cuma bisa ngambil keuntungan dari dia tanpa dia dapat keuntungan dari iblis. Ini yang dia lakukan. Saulus disuruh membunuh-bunuhin. Saya yakin saat itu mungkin ada 100 orang yang dibunuh, mungkin ada 10 atau 20 orang yang bilang, "Hei, lu bertobat, jangan ngebunuh-bunuhin orang Kristen lagi. Lu mesti bertobat, gak akan bisa masuk kerjaan surga dengan cara seperti itu." Pasti ada yang peringatin dari 100 orang anak Tuhan yang ada yang pernah dibunuh. Pasti udah beban dan gak bisa dibilangin. Nanti ada tawa. Ada cara khusus yang harus dilakukan buat membalikin nilai dia. Yaitu, saya lihat filmnya, saya nonton filmnya. Dia sedang naik kuda, ceritanya di filmnya, kuda. Terus dia lihat cahaya. Nanti perjalanan dia lihat cahaya. Tiba-tiba dia jatuh dan matanya buta selama 3 hari. Apa yang Tuhan lakukan? Saya udah bilang, orang pingsan perlu pahala khusus untuk bangun. Tuhan lakukan itu sendiri pada Saulus. Saat dia naik kuda, matanya dicolok doang. Gitu doang. Tuhan lakukan simpel. Kalau Tuhan gebok jebet, pingsan mati malah. Cuma dicolok doang matanya. Gitu doang. Dan akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Bangun dia. Akhirnya dia tak bisa lagi. Kita baca ya. Oke, kita baca yang ke-13 saja. Kita baru 9 ayat 13. Noni, kamu baca ya. Lakukan, dia membangunkan nama, bukan karena Tuhan mencolok matanya. Saulus saat itu Saulus bukan karena dia benci, karena dia adalah alat pilihan Tuhan. Saat kita udah gak bisa ditegur sama teman-teman kita, Tuhan akan lakukan dalam hidup kita supaya kita pak dari pingsan kita, bukan karena Tuhan jahat, karena kalian, karena saya pilihan Tuhan. Amin. Yang Tuhan lakukan adalah membalikan nilai kalian. Tuhan udah mau pertahankan nilai kita, yang Tuhan pengen lakukan, pertahankan nilai. Oke,